Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi razia tambang emas ilegal di aliran Sungai Batang Sibinail Polongan Duo, Pasaman. Warga nyaris bentrok dengan pekerja perkebunan kelapa sawit. Dinas Perhubungan Darmasraya batasi kendaraan angkutan barang untuk mengurangi kecelakaan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, anggota Satreskrim Polres Pasaman dan Polsek Rao kembali melakukan penertiban lokasi tambang emas ilegal di aliran Sungai Batang Sibinail Polongan Duo, Kecamatan Rao, Pasaman. Saat sampai di lokasi, petugas tidak menemukan penambang emas ilegal. Namun bekas galian dan kotak kayu yang digunakan sebagai penyaring emas terlihat di tepi Sungai Batang Sibinail Polongan Duo. Petugas langsung membakar kotak kayu itu agar tidak digunakan penambang emas ilegal. Diduga informasi soal razia ini telah bocor, sehingga penambang melarikan diri ke hutan. Adanya lokasi pertambangan liar, maka kita dari Polres, saya sebagai Kasat Reskrim dan Kapolsek menindaklanjuti masih dari masyarakat tersebut bahwa di wilayah Polongan 2, Kecamatan Rao, wilayah Polsek Rao, ada penambangan liar. Jadi kita telah melakukan pengecekan untuk yang keempat kalinya. Dan ternyata tidak ada satu box bekas yang digunakan penambang sebelumnya, mungkin kita lakukan pembakaran. Razia tambang emas ilegal kali ini merupakan yang keempat kali dilakukan Satreskrim Polres Pasaman bersama Polsek Rao. Akibat seringnya razia, para penambang emas ilegal sedang tiarap dan memilih menghindar dari lokasi penambangan. Kasus tambang emas ilegal merebak di Sumatera Barat usai Kabak Ops Polres Solo Selatan menembak mati Kasat Reskrimnya. Penembakan ini diduga dilatar belakangi oleh praktik perlindungan tambang ilegal yang dilakukan oknum polisi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Ini merupakan video amatir masyarakat adat Kinali yang nyaris bentrok dengan pekerja perkebunan kelapa sawit di pintu gerbang perusahaan di Kecamatan Kinali, Pasaman Barat. Keributan terjadi saat mobil truk milik perusahaan yang membawa buah kelapa sawit yang membusuk keluar dari area perusahaan dan diadang oleh masyarakat adat Kinali. Warga meminta agar perusahaan perkebunan tidak mengeluarkan kelapa sawit sebelum adanya putusan banding dari PT UN. Tolong PT Lin jangan dikeluarkan buah dulu karena sudah 4 bulan sebelum ada penyelesaian. Itu aja. Di tingkat banding ya? Bukan. Banding kalau dia mau menunggu ketetapan berkekuatan hukum tetap, oke, kita sedang banding. Ya. Tetapi kalau PT Lin ingin mengeluarkan buah, kita ajak damai dia. Ada penyelesaiannya? Ada penyelesaian tentang pengeluaran hak masyarakat. Itu aja. Perusahaan sendiri mempunyai alasan yang kuat untuk mengeluarkan kelapa sawit karena Pengadilan Tata Usaha Negara telah memenangkan gugatan perusahaan atas SK Bupati yang melarang perusahaan beroperasi sebelum memberikan plasma kepada masyarakat adat Kinali. Dampak dari persoalan ini, perusahaan mengaku mengalami kerugian ratusan miliar rupiah dan harus merumahkan lebih dari 800 karyawannya. Selain itu, terlihat juga tumpukan sawit yang sudah membusuk di halaman gudang dan halaman kantor perusahaan. Kenapa saya sampai luar biasa? Karena ini perusahaan yang telah berizin yang ingin mengeluarkan hasil buah sawitnya ternyata dihalangi oleh sebagian masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya berdampak luar biasa terhadap kerugian dari perusahaan. Dan hari ini pun
aktivitas kita didasari dari permintaan dari karyawan itu sendiri. Dihalangi itu, kemudian kami mempertanyakan di mana kehadiran negara terkait dengan izin yang... Persoalan ini bermula dari bulan Juli lalu, saat masyarakat adat Kinali menuntut lahan plasma seluas 20% dari total izin yang diperoleh perusahaan perkebunan. Pihak perusahaan mengaku telah melaksanakan kewajibannya sejak tahun 2012 lalu. Selain itu, perusahaan juga telah memenangkan semua gugatan yang dilayangkan warga yang keberatan. Pihak perusahaan mempertanyakan kehadiran negara saat semua kewajiban telah dilaksanakan dan proses hukum telah diputuskan oleh lembaga peradilan tertinggi di negeri ini. Tapi mereka tetap tak leluasa berusaha. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kendaraan akibat tingginya aktivitas kendaraan, khususnya kendaraan angkutan barang, Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Darmasraya bersama Satuan Lalu Lintas Polres Darmasraya melakukan pembatasan kendaraan pada jam-jam tertentu. Pembatasan ini dilakukan selama 1 jam di Jalan Lintas Sumatera Darmasraya. Pembatasan berlaku sepanjang hari Senin hingga Jumat pada saat aktivitas ASN masuk kerja dan para pelajar berangkat ke sekolah, mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, pada sore hari, mulai pukul 15 WIB hingga pukul 16 WIB. Hal ini dilakukan karena semua perkantoran dan sebagian besar sekolah di Darmasraya terletak di kiri kanan Jalan Lintas Sumatera. Adanya aturan baru ini diterima dengan bijak oleh para sopir truk angkutan barang. Namun para sopir meminta kepada petugas agar rambu-rambu peringatan lebih banyak dipasang, terutama sebelum memasuki daerah Darmasraya. Ini kalau saya sih nggak keberatan Pak, karena ada jam larangan juga. Tadi saya barusan nanya disetopin karena ada larangan untuk mobil truk besar. Kalau untuk Senin sampai Jumat, untuk yang arah ke Sumbar memang ada jam-jaman, tapi untuk arah sebaliknya nggak apa-apa. Nggak masalah sih Pak. Saya dari Jakarta Pak mau ke Cincin. Ya baik sih Pak, bagus. Yang penting tinggal pelang-pelangnya aja sih Pak. Kalau bagi saya pribadi sih tidak ada masalah. Mungkin teman-teman lain saya rasa juga begitu. Karena kan ini peraturan untuk kepentingan, khususnya kepentingan umum bersama. Kalau bisa untuk jam-jam ini ada tempat-tempat khusus yang diposisikan untuk apabila ada kendaraan yang istilahnya sudah memasuki wilayah yang sudah ditentukan. Ini dasarnya tujuan kita dari Jakarta, tujuan kita ke Banda Aceh. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Darmasraya, Catur Ebi, tujuan pembatasan di Jalan Lintas Sumatera pada saat jam sibuk agar tidak menimbulkan kemacetan kendaraan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Tujuan kita adalah demi keselamatan masyarakat kita, demi kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas di jam sibuk. Jam 6:30 sampai 7:30, sorenya pukul 15 sampai pukul 16. Demi masyarakat kita Darmasraya. Langkah dan upaya kita pertama tentunya tidak lepas dari mitra kita, dari Polres Darmasraya sebagai support dan untuk membantu kita dalam kegiatan operasional pembatasan ini. Ke depan mudah-mudahan ini menjadi program tetap, sehingganya banyak dampak yang bisa kita hasilkan dari kegiatan ini. Dalam manajemen rekayasa lalu lintas ini yang digagas oleh Dinas Perhubungan Darmasraya, di mana kami dengan Dinas Perhubungan berkolaborasi untuk pembatasan kendaraan angkutan berat yang masuk wilayah Sumatera Barat. Dan ini mungkin sangat besar manfaatnya guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan juga fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas dari Dinas Perhubungan ini mendapat dukungan penuh dari Satlantas Polres Darmasraya. Aturan baru ini telah dilaksanakan sejak tanggal 21 November lalu dan sejauh ini berjalan dengan lancar. Polisi dan petugas Dinas Perhubungan tetap mengawasi di Jalan Lintas Sumatera agar tidak ada yang melanggar aturan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Meski gratis, menu makanan bergizi yang disediakan oleh pemerintah Kota Payakumbuh ternyata enak dan lezat. Hal itu diutarakan langsung oleh pejabat wali kota, Suprayitno, saat menghadiri peresmian program makanan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 26 Payakumbuh. Program makan bergizi gratis ini untuk pertama kali dilaksanakan pada 8 sekolah, yang terdiri dari 6 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah pertama. Guna memastikan kualitas makanan, pemerintah Kota Payakumbuh langsung memonitoring di sejumlah sekolah. Pejabat Wali Kota Payakumbuh menyebut, selama proses pembuatan dan sebelum didistribusikan, semua makanan telah melalui pemeriksaan BPOM, sehingga tidak ada makanan yang tidak berkualitas, baik dari segi rasa maupun pemenuhan gizinya. Pemberian makan bergizi gratis ini akan dimaksimalkan agar tidak mengganggu proses belajar dan mengajar dan ditargetkan bisa dinikmati anak saat waktu istirahat. Kami mencicipi menunya enak dan tadi langsung tanya ke anak-anak, mereka menyukai. Hanya mungkin sedikit sayurnya ada ya biasa anak-anak ada yang tidak suka sayur, tapi kini akan tingkatkan. Tapi intinya menunya luar biasa, suka oleh anak-anak. Kita berharap ini bisa berlanjut lancar dan ini baru 1 titik. Dalam setiap porsi makanan yang diperoleh oleh murid-murid sekolah dasar, terdiri dari nasi, sayur, buah-buahan, dan 2 protein yang mengandung kalori lebih dari 300. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.